Nah, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita dengan membaca surah ayat Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 11. Nah, kita membacanya itu sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tafassahu fil madarisi fafsahu yasfa'ullaha lakum wa idza qila ansudu fansudu yarfa'ullaha lakum minkum walladzina utul ilmi darajati wallahu bima ta'maluna khabir. Dengan artinya, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis. Lapangkanlah, niscaya Allah yang akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah atau kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu. Beberapa derajat Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul Azim. Nah, ayat ini juga yang disebut dengan yang tercantum dengan materi kita ini. Sebenarnya ya, materi kita ini tercantum dengan ayat ini. Nah, kita akan masuk ke materi yang akan kita bahas. Nah, materi yang kita bahas adalah bacaan harkat 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah sukun. Sukun ini adalah harkat yang menunjukkan bahwa suatu huruf yang dibaca mati atau tidak berbaris. Yang dibaca mati atau tidak berbaris. Nah, seperti contoh bacaannya itu kayak A, I, U. Ini contoh hurufnya itu kayak gini. Abata. Ini kan tidak berbaris. Ini kan maksud dengan baris mati. Ini tidak berbaris, yang maksud dengan mati. Ini yang dinamakan dengan sukun. Nah, yang kedua itu ada yang dinamakan dengan patah. Patah ini adalah harkat yang terletak di atas huruf dan memberikan bunyi A, Contoh hurufnya itu kayak ini. Abatana. Inilah yang dinamakan dengan fatha. Dia berbaris, dia ada baris. Sedangkan yang sukun tadi tidak ada baris. Yang ini ada baris. Barisnya itu di atas ta. Nah, inilah yang dinamakan dengan patah. Nah, yang ketiga itu ada yang dinamakan dengan kasro. Nah, kasro ini harkat yang terletak di huruf hijaiyah memberikan dengan bunyi i. Nah, kalau ini kasro ini yang dinamakan dengan bunyi i. Nah, barisnya itu ada di bawah. Ini contohnya. I, di, ti. Inilah yang dinamakan dengan kasro, huruf kasro dan bacaan kasro. Ina, i, di, ti. Nah, kasronya itu di bawah, sedangkan ini yang patah ini tadi di atas, barisnya itu di atas. Nah, kasro itu barisnya itu di bawah. Nah, inilah yang dinamakan dengan kasro. Yang kedua itu dhamma. Dhamma ini adalah harkat yang terletak di atas huruf hijaiyah yang berbunyi u. Nah, seperti ini contoh hurufnya itu. U, bu, tu. Dia berbaris domu. Nah, sedangkan ini tadi berbaris patah, ini tidak ada baris, ini berbaris patah, ini berbaris kasro, dan ini berbaris dhamma. Inilah baris yang dimanakan dengan dhamma. Bu, tu. Nah, yang selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan fathatain. Nah, fathatain ini adalah dua tanda fathah yang menghasilkan bunyi dengan an. Nah, yang menghasilkan dengan bunyi an.
Nah, contoh hurufnya itu ban, tan, jan. Ini kan ada patah tadi. Ini akan ada patah. Tapi ini patah ini kan barisnya cuma satu kan. Ini yang pathatain ini barisnya dua. Ban, tan, jan. Itulah yang dinamakan dengan pathatain. Nah, yang terakhir itu ada yang dinamakan dengan kasrotain. Nah, kasrotain ini adalah dua tanda kasroh yang menghasilkan bunyi in. Kasrotain. Nah, ini contohnya kayak ini. Ini kan kasroh tadi. Ini kasroh ini barisnya itu di bawah. Ini pun barisnya itu di bawah kasroh ini. Tapi ini kasrohnya itu barisnya itu cuma satu. Ini kasroh ini barisnya ini dua. Nah, kayak bacaannya itu bin, tin, jin. Bin, tin, jin. Nah, inilah yang dinamakan dengan bacaan harakat 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itulah yang dinamakan dengan bacaan harakat 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita ulangi dengan contoh huruf-hurufnya. Contoh huruf-hurufnya itu ada satu. Yang pertama itu ada sukun. Nah, sukun ini dibilang dengan tanda mati. Tanda mati tidak bisa dibaca. Itulah yang dinamakan dengan sukun. Kayak bacanya itu min, lam, kayak gitu. Sukunnya itu di min itu kan min, nunnya itu kan mati, itu kan tidak bisa dibaca dengan, itulah yang dibaca dengan min, lam, kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada patah. Inilah contoh patah ini, itu berbaris patah, barisnya itu di atas. A, ba, ta. Nah, a, ba, ta. Contoh bacanya itu kayak kata ba, jahaba, kayak gitu. Itulah yang dinamakan dengan patah. Yang keempat itu ada yang dinamakan dengan domma. Domma itu yang itu berbaris domma. Ini yang dinamakan dengan domma. Nah, yang dibaca dengan u, bu, tu. Inilah yang dinamakan dengan domma. Kayak contoh bacaannya itu utubun, Muhammadun, kayak gitu, dun-dunnya itu. Itulah yang dinamakan dengan domma. Sekarang Pathatain itu juga ini ada contoh hurufnya. Kan kalau fathah tadi kan memang barisnya itu di atas. Ini pun memang barisnya di atas, tapi pathatain itu barisnya cuma satu. Tapi patah itu barisnya cuma satu, tapi pathatain itu barisnya dua. Nah, itulah perbedaan fathah dengan pathatain. Itulah beda orang itu. Fathah cuma satu barisnya, sedangkan pathatain cuma dua. Dan sama barisnya itu sama-sama di atas. Itulah yang dinamakan dengan pathatain. Nah, kasrotain. Kasrotain itu kan kasrotain ini contoh hurufnya itu kayak bin, tin, jin. Nah, kasrotain ini kan kasro tadi kan barisnya itu di bawah. Ini pun barisnya itu di bawah. Dan perbedaan orang itu kasro ini kan baris bawahnya itu cuma satu, sedangkan kasrotain ini baris bawahnya dua, kayak gitu. Inilah yang dinamakan dengan kasrotain. Nah, sudah mengerti? Sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita membaca hadis tentang ilmu. Kita membaca hadisnya itu sama-sama ya. 1, 2, 3. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, dengan yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, cukup di sini pembelajaran kita. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.